Salah satu triknya sebenarnya gini, belajar IT atau belajar teknologi itu jangan sendirian. Ajak Hmm, teman-teman yang lain gitu. oke. Susahnya Masuk ke bareng-bareng. komunitas. Jangan belajar sendirian gitu. Hmm, Karena dunia terlalu luas ya untuk dijelajahi sendiri, iya. jelajahi sendirian gitu loh. Ya, IoT ini salah satu hal teknologi terbaru yang Hmm. mungkin sebenarnya kita udah ngerasain gitu, tapi nggak ngerti oh ternyata ini IoT ya gitu. Magnet Talks. Hai Magnetizen, jumpa lagi dengan aku Winda Dwi Astuti di program Magnet Talks by Magnet, Connecting Your Business World. Dan kali ini aku kedatangan salah seorang narasumber yang akan membahas satu hal atau aku bisa bilang mungkin salah satu fenomena atau kecanggihan teknologi yang sekarang ini dipakai sama semua orang, tapi aku mau mengulik lebih dalam lagi sama narasumber aku hari ini. Narasumber aku hari ini namanya adalah Mas Adi Irawan. Ya, harus gitu suaranya, Mas Adi Irawan. Panggilannya ini Mas Adi. Kalau aku mengenalnya ini sebagai praktisi IT. Tapi langsung aja aku sambut ini dia. Mas Adi Irawan. Gimana Ya, Mas? Kabarnya thank sehat? you, kabar sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya. Mas Adi semangat ya harus datang ke sini. Mungkin kalau tadi aku bilangnya Mas Adi ini adalah praktisi IT. Tapi benar nggak tuh Mas? Apakah sekarang ini sedang menjabat sebagai apa? Kemudian bekerja di mana? Iya, kalau dibilang praktisi IT ya boleh aja. Boleh. Jadi, saya saat ini saya bekerja di, salah satu perusahaan manufaktur footwear, Hmm? yaitu di PT Porto dan saya sebagai Deputy Director di sana, gitu. Deputy Director di PT Porto Porto Indonesia Indonesia Sejahtera, ya Sejahtera. betul. Oke, nah ini sudah ditunggu-tunggu pastinya ya. Kita hari ini akan membahas lebih dalam lagi soal tadi, tapi masih aku jadikan rahasia mau bahas soal apa. Mungkin sebelumnya Mas Adi kalau misalnya ngomongin soal jadi Deputy Director, Mhm, tapi bisa dibilang jadi praktisi IT juga. Jadi mhm. sehari-harinya biasanya ngapain Mas Adi? Sehari-harinya Job nggak desk-nya jauh gitu. dari IT ya, Gak jauh dari IT. mengembangkan sebuah sistem ya Hmm, integrasi dan juga beberapa ya sebenarnya IT itu nggak jauh-jauh dari ngulik sesuatu teknologi ya. hmm, Jadi yang kita pelajari sekarang mungkin bulan depan bisa beda lagi gitu. benar. Ha. Ya, ya research something juga gitu dengan teknologi-teknologi yang baru gitu. Oke, Mas Adi aku kepo deh. Jadi kalau misalnya orang bekerja di Mm-mm. bidang teknologi yang Ya, semuanya serba cepat ini, tadi ya Mas Adi juga ngomong sih, kita mempelajari sesuatu hari ini, besoknya bisa berubah lagi. betul. Ini stressful-nya tuh gimana ya Mas? Maksudnya selalu ada hal baru yang dipelajari Ya, setiap hari ya, dan itu juga bukan sesuatu yang cukup dipelajari sampai ke permukaan ya, ya, harus didalami. betul. Kemudian muncul lagi ada teknologi yang baru. Ya. Ini apakah buat Mas Adi ini sesuatu yang justru menyenangkan atau malah yang Mm-mm. jadi part paling challenging di pekerjaan jadi IT ini? Ya, kalau saya menyenangkan karena Menyenangkan. IT itu harus tingkat keponya juga tinggi dengan teknologi. Kok bisa gitu sih gitu ya? Kok bisa gini sih? Kok sekarang udah ada ini sih apa sih gitu kan ya? Mmm, mhm. Tapi dari situ menurut saya seneng. Jadi makin ada sesuatu yang baru, makin didalemin, makin wah kita seneng nih. Begitu kita udah Mmm, dapet, oh ternyata teknologinya kayak gini, yuk kita implementasiin yuk, mhm mhm. gitu. Yuk kita jadiin sesuatu yuk. Nah ini yang menurut saya nanti goalsnya adalah apa yang kita pelajari lalu kita bisa implementasikan ke dalam sebuah perusahaan atau mungkin gedenya adalah dalam masyarakat. Wah itu ada kita dapat feedback sesuatu gitu Mhm loh. Nah mhm. itu menurut saya menariknya di situ Oke. Mas gitu. Adi udah berapa lama berkarir di bidang ini? Kurang lebih ya 15 tahun kalau 15 ditotalin. tahun ya. Wow, 15 tahun, menuju 2 dekade ya, kalau kita bikin konser ya, menuju 2 dekade. 2 dekade. Apa sih Mas yang bikin kok betah banget berkecimpung di bidang seperti ini 15 tahun? Ya, mungkin yang dari saya gini, IT itu salah satu yang nggak bisa kita pungkiri adalah long lasting gitu Mmm, ya. Satu profesi atau satu hal yang eee, kan ke depan akan berkembang dan terus ada gitu. mhm, Karena kalau nggak kita pelajari, kalau nggak kita dalami ya kita akan kemakan dari teknologi terus. Jadi yang ada adalah ya saya pengen jadi bagian dari teknologi tersebut, bagian mhm. dari pengembang teknologi tersebut. Nah dari situ, makin ke sini kok makin seneng, makin wah semakin jatuh hati dengan IT. Kalau dalam
perjalanannya memahami Mhm. teknologi-teknologi yang ada, aku yakin pasti ada momen-momen Mas Adi tuh ibaratnya lagi sulit keep up lah Yap gitu. yap. Mungkin ada suatu teknologi baru perlu dipelajari, tapi ternyata kita butuh waktu yang nggak sebentar untuk mempelajari Mhm itu gitu. mhm Akhirnya mhm itu mhm menjadi mhm. sesuatu yang, stressful lah Yap mungkin gitu, yap. membuat, mengecewakan dan lain sebagainya. Mhm mhm mhm. Biasanya apa yang bikin, Mas Adi tuh jadi ngerasa, "Nggak apa-apa gue tetap keep going aja," gitu Mhm. dengan adanya situasi yang mungkin ya itu Susah ya ya sulit gitu ya, seperti heeh. itu? Nah, salah satu triknya sebenarnya gini, belajar IT atau belajar teknologi itu jangan sendirian. Ajak Mmm, teman-teman yang lain oke, gitu, susahnya masuk ke bareng-bareng. komunitas. Oh. Oh, masuk komunitas? Betul, Iya. kalau sukanya tentang apa misalnya tentang teknologi, internet, masuk aja ke komunitas-komunitas, internet yang, apa coding atau apa yang Mhm. sebagainya macam, masuk aja ke komunitas. Jangan belajar sendirian gitu, Mhm. karena dunia terlalu luas ya untuk Iya, mhm. jelajahi sendirian gitu loh. Jadi, begitu kita masuk ke komunitas, kita ketemu teman-teman ya, Mhm. kita bisa sharing. Nah itu yang jadi, feedback juga, itu jadi power buat kita semangat lagi, yang tadinya Mhm. mungkin kita males atau bingung nih, kita tanya, ternyata temannya udah tahu dengan hal itu. Nah, Mhm temannya mhm. sharing. Begitu juga teman kita, kadang mereka struggle dengan, "Oh, ini gimana gue nggak bisa, coba ini nih, code-nya." Mmm. Nah, akhirnya sharing dengan kita juga, kita kasih tahu dan dia akhirnya dapat solusi, gitu ya. Mhm. Jadi, IT ini nggak melulu harus kita pelajari sendiri, harus ada temannya nih, gitu kan. Iya Jadi iya. dengan masuk komunitas, kita kan lebih cepat lagi, lebih cepat, belajarnya, gitu sih. Ngulik bareng-bareng gitu ya Mas Adi ya? Betul, Iya iya. betul betul. Kalau kita mau flashback, Mas Adi, Mhm, ada nggak sih kayak suatu achievement atau pencapaian yang menurut Mas Adi nih, sepanjang karir gua ini paling the best nih, oke, menemukan sesuatu? eee, mungkin saya yang dari yang paling terakhir aja ya, Mhm. gitu. Karena saya bekerja di, satu instansi, perusahaan manufaktur, Mhm. dan, saya ingat banget waktu masuk di situ, itu bener-bener nggak ada orang IT-nya, Mmm. nggak ada sistem apapun, bahkan hanya internet yang biasa sekali, yang plat merah, yang kalau Sabtu Minggu offline. Nggak usah saya mention ya gitu. Mhm mhm. Gitu, tapi sekarang kita pakai magnet, wah which is good gitu. Wow, Jadi magnet? ya ya dari situ dari mulai, saya di-challenge oleh, owner-nya bahwa, Mmm. tolong bawa perusahaan ini dari, yang tadinya beberapa hal yang tradisional menjadi terintegrasi dan tersistem dengan baik gitu. Mmm. Pesan ini sangat nempel sampai sekarang, ke saya gitu ya. Jadi, Mmm. wah gimana nih saya dari bener-bener nggak ada apapun gitu. Akhirnya saya bangun satu persatu, dari mulai infrastruktur, bangun sistem, bangun, integrasi yang lainnya dan sebagainya macam. Sekarang, tim kita sudah belasan orang, tim Mmm. IT-nya gitu. Dan juga, kita sudah mengembangkan sistem-sistem itu sendiri, kita buat sendiri dari scratch Mmm. gitu. Jadi kita bikin sistem ERP, di mana itu mengintegrasikan dari produksi sampai ke penjualan. Jadi kita semua sudah menggunakan sebuah sistem, bahkan sampai ke sistem human resource-nya kita kembangkan sendiri gitu. Jadi benar-benar dari nol kita kembangkan, lalu kita, bangun tim, bangun capability, sampai sekarang ada, business intelligence, data Mmm. analytic dan sebagainya macam. Wah, menurut saya yang, itu salah satu achievement saya yang saya rasakan di, saat ini ya, Mbak, ya, Mhm mhm gitu mhm. sih. Iya, aku kalau jadi Mas Adi sih aku bangga banget ya gitu. Kayak dari mulai aku yang ada di sini pertama dan mengembangkan ini semua gitu, sampai sekarang akhirnya timnya udah Udah belasan belasan dan ya. pekerjaannya juga udah lebih menyeluruh, lebih spesifik ya, tadi ada Betul BI, ada segala macamnya betul gitu. betul. Kalau misalnya kita ngomongin soal salah satu, hal yang paling menarik belakangan ini, Mhm sebetulnya sudah ada sejak lama juga, mhm. tapi selalu dan terus menarik kalau Yap. kita ngomongin, IoT ya, Yap, Internet of Things. ya. Mungkin buat magnetizen yang belum tahu nih Mas Adi, sebenarnya Mhm. IoT itu apa sih sederhananya gitu? Ya, IoT ini salah satu hal, teknologi terbaru yang Mmm. mungkin sebenarnya kita udah ngerasain gitu, tapi nggak ngerti, oh ternyata ini IoT ya gitu. Jadi Mmm. segala macam, hal, devices atau teknologi yang terkait dengan internet dan kita bisa,
apa ya, kita bisa kolaboratif di situ, kita bisa integrasikan dengan beberapa hal dan membutuhkan internet, nah itulah IoT sebenarnya. Jadi Hmm, ya dengan beberapa implementasinya ya, bisa di rumah tangga atau bisa di organisasi tertentu atau bahkan sampai ke industrial. industri. Betul, itu yang saat ini lagi booming banget gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita melihat ada smartphone gitu Hmm, ya, hmm, hmm. atau misalnya kayak ya kalau tadi ngomongin soal kebutuhan rumah tangga ya, Ya, selama ini kita taunya AC dimatiin dinyalain pakai remote. ya. Itu belum jadi IoT ya. Tapi begitu akhirnya kita bisa mengoperasikan itu, mematikan itu, Mm-mm. menyalakan itu hanya dari satu device yang Ya, terkoneksi ke internet, dan dari mungkin jauh dan mungkin. dari jauh, mungkin di Ya, perjalanan, aduh aku lupa nih AC aku di rumah belum belum dimatiin dimatiin, gitu kan. matiin Terus nah. dimatiin Iya, itu sudah menjadi IoT berarti. betul, betul. Oke. Berarti Sederhananya itu. komponennya berarti apa aja nih Mas Adi? Selain internet, Mm-mm, ya kita bicara soal konektivitas gitu mm-mm, ya, dapat dioperasikan dari jarak jauh, betul. apalagi? Ada internet, ada juga sensor pastinya kan Mhm. mereka devices itu kan butuh sensor. Sensor ada infrared atau mungkin sensor untuk apa? Misalnya gerakan atau sensor Mmm, kamera. Nah, terus lalu terintegrasikan dengan sebuah internet, terus diolah oleh processing server. Lalu mhm, secara user interface dan user experience kita bisa menikmati itu secara langsung. Nah, itu mhm mhm. itu komponen-komponen yang dibutuhkan. Oke, Mm-mm. sehingga sesuatu itu bisa disebut dengan IoT. Betul. Nah, ini kan tentunya menguntungkan sekali nih untuk kehidupan kita Ya. sehari-hari, tapi apakah semenguntungkan itu ya, Mas Adi? Ya, kalau dibilang menguntungkan, iya, kita akan sangat terbantu banyak hal dengan Mmm, adanya ini. Dan mungkin yang tadinya kita harus ribet, matiin sana matiin sini, kalau di rumah tangga lah ya. mhm mhm, Kita harus mungkin nyapuin sesuatu yang secara manusia ya. Sekarang kita bisa pakai segala tools itu gitu. mhm Jadi mhm. mungkin diharapkannya adalah kita lebih bisa produktif untuk melakukan satu hal yang lain. Jadi Mmm, hal-hal yang repeat yang mungkin ini mah sistem juga bisa melakukan, device juga bisa lakukan itu, ya udah biar dilakukan devices saja. Kita melakukan suatu hal produktif yang lain, kita bisa belajar. Harapannya kan kayak gitu. mhm mhm. Ya, tapi mungkin banyak orang yang lebih mager dengan adanya IoT. Dengan adanya kemajuan ini ya, Betul, jadi jadi mager. orang jadi males ya, mager udah. Dari handphone aja semua matiin aja, kompornya matiin, ini mau matiin. Iya iya iya, benar benar benar. Ya, Dan gini ya, kalau IoT itu kan pasti berhubungan dengan sesuatu yang instan. yes. Yang instan, yang praktis, Ya. yang biasanya butuh cost yang tinggi. Mm-mm. Seberapa mahal untuk orang mau menggunakan IoT, Mas Adi? Baik untuk Mm-mm. kebutuhan rumah tangga atau mungkin buat kebutuhan industri? Oke, wah ini pertanyaan bagus nih. Biasanya kalau saya jawab nih nanti penggemar IoT juga, wah enggak kok. Kalau saya jawab sebenarnya ini, IoT semakin banyak dipakai orang, semakin murah, akan semakin murah, semakin apalagi untuk yang rumah tangga ya. Mmm, Jadi semakin device itu atau produk itu dipakai banyak orang, pastinya cost dari sebuah produsen IoT itu akan turun gitu ya. Jadi kalau Mbak bisa lihat kayak kamera, smart mhm, TV atau mungkin apa ya, kayak di dapur itu ada smart kompor dan sebagainya macam itu, mmm, kalau kita bandingkan dari beberapa tahun lalu udah jauh berkurang sekali harganya gitu. Karena mmm, banyak orang yang udah membutuhkan hal itu karena membantu dalam activity mereka dalam tiap hari gitu ya. mhm mhm, Menurut saya kalau dibilang IoT mahal, sebenarnya sekarang udah enggak kali ya, mmm. gitu. Itu sih. Kalau untuk di industri gimana Mas Adi Nah, misal? kalau untuk di industri ini sedikit berbanding terbaliknya. Jadi karena IoT untuk industri itu kan satu hal yang custom ya, Pak. Jadi Mmm, suatu hal yang memang, oh butuhnya industri apa nih? Oke, manufacturing, berarti butuhnya IoT yang tipikal seperti ini. Atau misalnya untuk apa nih? Misalnya untuk retail, misalnya kayak contoh mengembangkan IoT di vending mesin. Ya, mmm, itu kan costingnya juga beda. iya iya, Pastinya eh kalau di sisi industri akan lebih mahal. Tetapi kalau kita ngelihat cost dibandingkan dengan value adding yang ada, mhm mhm, kemudahan yang ada, nah ini kalau kita bandingkan pasti akan menjadi sebuah value adding yang tinggi. Jadi kalau dibilang nilainya ya sebanding gitu, dari apa mmm, yang kita investasikan dengan apa yang kita dapatkan, value adding-nya itu akan sebanding. Gitu menurut saya ya mmm, layak untuk dicoba gitu. worth to try ya. Ya, Apa sih yang bikin
mahal itu apa Mas Adi? Yang bikin mahal biasanya kadang kustomisasi gitu. Kalau dari Hmm. sisi industri ya, Mm-mm. kustomisasi mungkin ada mesin-mesin tertentu yang butuh sensor-sensor yang unik, misalnya kayak gitu. Hmm. Sensor gerakan, lalu mungkin sensor panas, sensor ketinggian dan sebagainya gitu. Mungkin di vending mesin nanti di situ ada sensor suhu. Kalau di bawah sekian nanti akan muncul apa, ada Hmm. muncul Mm. notifikasi. Terus misalnya di vending mesin ada, oh ini stoknya habis. Nah, Hmm. kapan harus orang gudang refill lagi, misalnya Mm-mm. seperti itu. Nah, Mm-mm. itu butuh sensor-sensor yang unik. Nah, keunikan itulah yang jadi bikin dalam tanda kutip mahal gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi rumah tangga, kenapa murah? Karena sensornya semua sama gitu. Kalau Hmm. kamera ya sudah kamera aja gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, itu yang kalau di industri berbedanya seperti itu. Mhm. Berarti mungkin bisa disimpulkan juga kadang yang bikin cost untuk IoT itu mahal adalah ketika akhirnya di-custom ya untuk Yes, kebutuhan tertentu. betul, Karena nggak banyak di pasaran nih. Makanya betul. tadi untuk kebutuhan rumah tangga Hmm, semakin banyak IoT itu dipakai, ya, udah nggak eksklusif lagi betul, mungkin, akhirnya betul. jadi turun harganya Iya, gitu. saya kasih contoh mungkin di industri ya. Ada yang implementasi dalam sebuah perusahaan kelapa sawit gitu Mhm, ya. Kan di mhm. situ ada tanam, lalu ada tumbuh sampai nanti ada panen. Mmm. Kalau zaman saya dulu belajar waktu saya pernah di sebuah perusahaan kelapa sawit, kita mungkin akan survei secara lapangan Mhm, atau mhm. mungkin kita foto secara udara. Mhm. Di mana itu costnya sangat besar sekali. Dengan IoT kita tinggal pasang sensor di beberapa titik, di mana kita sudah tahu tumbuhan mana yang sudah matang dan tidak. Oh, iya, iya, Jadi iya, iya. bandingkan dengan kecepatan yang zaman dulu. Iya, heeh, heeh. Semua harus dicek manual Ya, ya. betul. Mahal atau enggaknya itu kan akhirnya tergantung request ya, tergantung Ya, kebutuhan gitu. Dan sebetulnya kalau tadi yang kayak Mas Adi bilang, kalaupun sorry. mahal kemudian itu untuk mendukung kebutuhan industri, lebih produktif dan lain sebagainya, justru malah lebih efisien ya, Betul, worth to betul, try gitu, betul. kenapa enggak tuh. Nah, kalau ngomongin soal, komponen utamanya tadi, salah satunya internet. Internet yang dibutuhkan tuh seperti apa Mas Adi? Apakah butuh spesifikasi khusus misalnya harus, 5G gitu atau Hmm, seperti apa? apakah ada kebutuhan internet khusus? Sebenarnya ada gitu ya. Tapi Mhm. bagusnya IoT ini bisa diimplementasikan di beberapa tipikal internet gitu ya. Jadi Mmm. ada yang bisa pakai internet biasa kok. Mhm. Ada yang memang butuh seperti teknologi LoRa gitu. Karena di situ Mmm. mungkin di tempat yang ada itu eh, internetnya mungkin secara bandwidth kecil sekali, tempatnya Mmm. jauh dari kota. BTW Lalu LoRa tuh apa Mas Adi? Siapa eh, tahu magnetizen ya mau tahu. mungkin nanti bisa lihat di bawah ini Tadah, ya kasih PR buat editornya. biar editornya Bisa nyari nih. tahu. Dia ada LoRaWAN di situ. eh, Secara teknologi itu bisa dipakai. Jadi dan juga 5G yang terakhir muncul lah ya, rilis Mhm. untuk teknologi broadband 5G, di mana di situ bisa banget terbantu sampai nanti kita devices ke handphone atau ke smart TV dan sebagainya macam. Mmm. Itu sangat bisa diaplikasikan gitu. Oke. Namun ya, 5G di Indonesia nih masih sulit ya Mas Adi? Nah, Ini itu plot twistnya challenging banget, sebenarnya. plot twist ya? Gimana nih Mas Adi? Jadi eh, kalau ngelihat dari 5G ya, teknologi yang sangat baru dan sebenarnya di kota besar pun belum merata ya Mbak ya. Mhm. Jadi untuk sisi 5G ya, banyak di kota-kota besar juga sebenarnya belum merata Mmm. secara implementasi, secara instalasi. Bahkan sebenarnya device yang akan menerima si receivernya si 5G ini juga banyak orang juga belum punya Mbak. Mmm. Pun kalau kita misalnya oke pasang 5G di kota, di Jakarta atau di Bandung atau sebagainya macam, mungkin saya lihat banyak kok orang yang belum punya device 5G. Bener kan? Mhm. Jadi pemerataan teknologinya ini masih belum merata menurut saya. Mungkin di 5 tahun ke depan udah akan merata kayak dulu 4G ya. Iya, heeh. 4G terus 4,5G-nya kayak gitu. Mhm. Nah, mungkin akan seperti itu mungkin di kurang lebih di 5 tahun ke depan Mmm. gitu. Estimasinya ya Mas Adi ya? Estimasinya, estimasi. Iya. Nah ini kalau misalnya kita ngomongin soal keuntungannya, Hmm, apapun yang sifatnya memudahkan kehidupan itu selalu menguntungkan ya, ya. Mas Adi pasti. Tapi kalau bicara soal kebalikannya,
kerugiannya Oke. dari yang namanya IoT ini? Apakah mungkin berpengaruh terhadap yang namanya privasi, Ya, mungkin complexity dan ya, lain ya, ya. sebagainya? Wah, ini menarik banget. Jadi kebetulan di awal tahun kemarin itu di Januari saya ikut satu forum Mhm, yang ngomongin tentang security gitu, di mmm, mana dalamnya adalah ngomongin security tentang IoT. Jadi mhm, sebenarnya kalau ditanya, "Mas, apakah di IoT ini sekarang udah secure?" Saya bisa bilang ya, belum gitu. Banyak hal yang kita kita sebagai pengguna aja, penikmat saja, tapi kita mhm, nggak ngerti di belakangnya security-nya seperti apa mmm, gitu. Bahkan sederhananya gini, kita pakai smart kamera mmm, atau smart device apapun, kita nggak pernah tahu itu cloud-nya disimpan di mana dan bagaimana mmm, mereka menyimpan. Apakah mereka menyimpan selamanya? Terus bagaimana terus kalau disimpan terus dia diapain datanya, kita juga nggak akan pernah tahu, mhm, mhm, gitu kan. Lalu kita bisa bisa lihat juga misalnya nih, eee, IoT-nya kita, kasih di satu mesin gitu. mhm, Nah, orang-orang yang maintain cloud-nya ini kita juga nggak akan pernah tahu ini datanya akan dijadikan analisa tertentu sama mereka. mhm, Makanya kadang kita harus cerdik juga ya, mhm, maksudnya mhm, biasanya ada term and condition kan, bahwa data ini akan disimpan selama berapa banyak, berapa lama seperti itu. Nah, mungkin secara security-nya ya masih jauh gitu, dan kalau kita ngomongin privacy ya jauh banget kalau menurut saya ya. mmm, Jadi mungkin ya undang-undang di negara kita juga harus menilik itu, melihat itu mhm, bahwa ini ada sebuah privacy loh kita sebagai masyarakat juga, dan ini ada sesuatu celah mungkin yang kita bisa arahin adalah bagaimana kita membuat regulasi untuk mengatur privacy itu gitu ya. mhm, Teknologinya kita butuh, tetapi di sisi lain secara privacy, wah, kita banyak yang terekspos nih. Apalagi misalnya nih, Mbak, server itu ditaruh mungkin di luar negeri, si oh, vendornya luar negeri, kita nggak tahu, kita iya, nggak iya, sebutin ABC luar negerinya deh. Lah, kalau itu terjadi, kalau ternyata penggunanya banyak orang Indonesia, berarti banyak orang Indonesia itu yang tanda kutip diketahui, dipantau ya? iya, aktivitasnya oleh luar negeri gitu kan ya. Nah, makanya hal-hal itu mungkin jadi eee, concern kita deh ke Mhm, depannya seperti apa sih, mungkin bisa bekerja sama sama regulasi juga pihak yang pembuat undang-undang dan sebagainya macam untuk hal ini, mhm, gitu. mhm. Nah, kali ini gimana ya Mas Adi? Maksudku gini, dengan situasi kayak kita sekarang ya, Iya, iya. kita butuh itu kan, kita butuh Mmm, itu tentunya untuk mempermudah, aktivitas sehari-hari gitu. heeh, Kemudian juga sebenarnya kalau kita ngomongin cost ya, mhm, segala teknologi yang ada kita bisa cari di online shop gitu yap, ya, yap, banyak banget yang udah dijual dengan variasi harga heeh, yang murah tuh orang sekarang udah bisa beli. betul, Let's say misalnya kayak tadi smart kamera gitu mhm, ya, mhm, CCTV mhm, dan lain sebagainya. mhm, Tapi kan namanya pengguna awam ya mungkin kita cuma paham, kita beli, mhm, kita pasang di ruangan ini, kita bisa pantau ruangan itu apapun yang terjadi di situ, that's it. Kita ya, nggak pernah tahu ya, cloud mana yang dipakai, ya, siapa yang sebetulnya betul-betul memantau aktivitas kita sehari-hari. Sedangkan regulasinya juga mungkin sekarang masih perlu terus betul. diperbaiki gitu. Nah, kali ini gimana ya Mas Ngakalinya Adi? gimana ya, saya susah juga kalau ngomong gitu ya, kalau jangan pakai, ya nggak mungkin kita butuh kok gitu kan ya, Iya, atau mungkin kita batasin aja hal-hal yang untuk ada unsur privasinya kita besar, mungkin ya kita nggak perlu gunakan itu gitu mmm, ya. Jadi memang hal-hal atau titik-titik yang kita kita butuh pantau atau kita memang harus pakai. Nah, terus kalau untuk industri terutama itu mhm, kita bisa kerjasama misalnya sama perusahaan yang punya security. Misalnya kita bisa gandeng kok, ada perusahaan-perusahaan di luar itu, perusahaan teknologi yang dia menyediakan security level mmm, gitu. mhm, Mereka akan audit, mereka akan cek, mereka akan kasih firewall di beberapa titik, mhm, dan itu bisa gitu. mhm, Itu untuk industri ya. Kalau untuk rumah tangga kayak gimana ya, mungkin kita batasin aja beberapa hal yang terlalu privacy, kita nggak usah pasang itu, kita nggak usah taruh itu, gitu ya. Mungkin beberapa hal juga, wah jadi, ini doang dong nggak bisa maksimal, ya kita ngomongin privasinya atau ngomongin fungsinya gitu kan ya. mhm, mhm, Kalau kita ngomongin fungsinya ya silahkan aja gitu kan, mmm, mungkin, mhm. "Oh nggak apa-apa, saya privasi nggak terlalu ini ya." Balik lagi ke masing-masing ya. Tapi Iya, kalau iya untuk bener, terutama industri, saya bisa saranin untuk kerjasama sama pihak-pihak ketiga yang dimana menyediakan security level yang baik, mhm, banyak di luaran di sana, untuk
audit processing, audit juga jaringan dan semuanya untuk preventif gitu kan. Terutama industri ini kan sensitif ya Mbak ya. Jadi di situ kan ada hak paten, di situ ada kekayaan intelektual juga, di situ ada processing yang nggak boleh kelihatan atau nggak boleh terekspos oleh pihak lain. Nah itu kan banyak. Nah, kalau kita pasang semua teknologi, wah privasinya dari sebuah industri itu akan ekspos semua, benar kan? Nah ini yang tempo hari kita sempat bahas di sebuah forum seperti itu. Jadi ya antara ibaratnya gini, teknologi dengan backdoornya atau security dengan kelemahannya itu akan selalu bersama. Makin tinggi teknologinya, makin security-nya juga harus naik juga. Dan itu kita nggak Ditingkatkan. pungkiri gitu kan ya. Ya kita harus, maksudnya sebagai pengguna harus mawas diri gitu, harus tahu apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Terus harus preventif di sisi mananya. Itu yang sebagai catatan saya sih. Gitu. Akhirnya kembali ke penggunanya ya Mas Adi ya. Betul. Pinter-pinternya kita jangan cuman punya kebutuhan Iya, kemudian pasang, tapi iya, paham juga nih sebab akibatnya gitu kan. iya, betul. Mungkin akhirnya berpengaruh ke privacy dan lain Yes. sebagainya. Ya, ya. Iya, kalau ngomongin IoT berarti di Jakarta udah banyak Mas yang menggunakan itu. Apakah sudah Oh, kalau di Jakarta banyak merata? sekali. Banyak sekali. Banyak sekali, banyak sekali, Oh, banyak sekali. oke. Jadi kalau di Jakarta industri itu udah banyak yang pakai IoT gitu. Manufaktur apalagi. Jadi manufaktur ini lagi gencar-gencarnya ke IoT karena banyak hal dari sisi IoT yang bisa dipakai dalam bidang manufaktur gitu ya. Dan itu akan membuat sebuah efektivitas dan efisiensi proses yang baik gitu. Misalnya yang tadinya kita pakai, misalnya dalam satu mesin kita pakai 10 orang untuk processing, untuk QC, untuk checking dan sebagainya macam, ya mungkin sekarang kita cuma pakai 2 orang. Karena yang lain itu udah secara teknologi ini udah terintegrasi, dia udah tahu berapa produk yang keluar, berapa produk yang mungkin reject, nah berapa produk yang loss, itu udah ketahuan semua. Yang tadinya di verified secara manusia itu sudah di verified secara teknologi sekarang. Iya, iya. Gitu. Nah ini nih ngomongin soal sesuatu yang sebelumnya diproses sama manusia. Ya. Sekarang udah dengan mudahnya diproses sama teknologi. Betul. Ini berarti kan IoT ini akhirnya berdampak ya Pak sama beberapa profesi. Ya. Kita contoh ngomongin yang paling booming ya belakangan ya, ChatGPT gitu ya. Yes. Itu kan sangat canggih gitu. Yes. Bahkan makanya belakangan ini banyak sekali orang bilang ChatGPT itu bisa menggeser copywriter loh gitu. Iya. Kamu nggak perlu pandai berbahasa, nggak Iya. perlu fasih Betul. menggunakan bahasa tertentu. Kamu tinggal kasih Yes. tahu kamu maunya apa dalam sepersekian detik jadi Iya. gitu. Itu sangat memudahkan walaupun memang akhirnya kekurangannya ya jadi ada juga pihak-pihak yang akhirnya jadi males gitu kan. Ya mungkin misalnya kayak pelajar gitu ya. Akhirnya dengan adanya ChatGPT ini ya nggak perlu capek-capek mikir bikin apa portofolio gitu atau mungkin Tinggal buka paper ya. gitu kan. Nah ini berarti kalau ngomongin soal industri Mas Adi, dengan adanya IoT ini ada nggak sih profesi-profesi yang mungkin nih agak-agak rentan nih terdampak sekali dengan IoT? Sangat terdampak. Sangat terdampak banyak. Jadi bukan hanya IoT aja kayak Mbak tadi bilang yang ChatGPT dan sebagainya macam. Wah, itu dampaknya luar biasa. Karena lama-kelamaan kan memang teknologi akan mengurangi fungsi-fungsinya ya kan. Nah, yang diharapkan adalah manusia menempati atau dengan fungsi-fungsi yang lain. Sebenarnya bukan akhirnya orang itu nggak kerja, enggak, sebenarnya akan berarti manusianya harus memikirkan produktivitas hal yang lain gitu. Kayak contoh ChatGPT deh. Nah, ini uniknya ChatGPT. Jadi bukan hanya copywriter atau technical writer di situ, bahkan sampai programmer pun bisa ngelihat dari ChatGPT bikin langsung sebuah coding dengan cepatnya. Tinggal tulis di situ, ChatGPT akan ketik semuanya, lalu tinggal di copy paste langsung code-nya dan wah, jadi semudah itu. Gitu ya. Tapi apakah itu akan menggantikan seorang programmer? Tidak semudah itu. Yang ada adalah programmer harus mikirin logikanya. Benar kan? Gitu. Tapi dipermudah dengan daripada nyari code-nya yang susah, coba cari di ChatGPT kayak gimana. Nah, nanti diimplementasikan, tapi logiknya tetap harus manusia yang buat.
Ya, Mmm. logiknya ini dari sistem ini kalau diklik jadi apa, nanti jadi ini, harus kalau di-print muncul apa, itu tetap Mhm manusianya. mhm. Tapi dipermudah, nggak usah mikirin susah-susah di code-nya, tinggal lihat di situ, lalu tinggal di-copy. Dan itu sangat mempermudah sekali. Jadi eh, profesi writer atau programmer, wah ini akan sangat terbantu. Jadi kedepannya manusia itu kadang salah satu skillnya yang harus ditambah adalah bagaimana kita mencari sebuah keyword. Tolong dicatat magnetizen. Ya, jadi kalau semakin kita bisa nyari sebuah keyword dalam Google atau dalam ChatGPT, pekerjaan kita akan semakin mudah. Ya Mmm, kan? Kadang orang bingung, terus saya nyari apa di Google? mmm, Saya nyari apa di ChatGPT gitu kan. Tapi begitu kita tahu oh keywordnya ini, tinggal tulis di situ, ya semua yang kita mau muncul. Gitu sih. mhm. Bahkan kadang kalau orang awam tuh, apapun yang ke-pop up di pikirannya Ya, di di-searching search. secara harfiah ya di Betul. Google gitu. Bagaimana masa depanku gitu ya. Betul, betul. Iya iya iya, kayak semua hal itu akhirnya kita lakukan di mesin Iya, pencarian. kalau kita ngomong gini loh, apakah itu akan menggantikan manusia? Bahkan teknologi pun akan menggantikan teknologi yang lain. Jangankan manusia, Ya, benar ya. ya. Jadi ChatGPT pun akan menggantikan fungsional Google. Bukan tidak mungkin, Mhm, ya kan? Kalau Google yang kita lihat, kita search engine di Google, kita cari, tapi kita masih harus milih yang mana dari page 1 sampai 10. Tapi kalau ChatGPT enggak, kita udah langsung disuapin, kamu itu kayak gini. mmm, Kalau di Google kita search engine, oke, gampang. Tapi habis itu masih nyari, butuh beberapa menit, butuh beberapa jam mungkin. iya, Tapi kalau di ChatGPT, ketik aja, kamu tinggal lihat di situ. Dia akan kasih something, dan di mana itu gampangnya kita udah bisa pakai. Kita bisa implementasikan langsung. mhm, Wah, berarti kan teknologi ini menggantikan teknologi yang lain. iya. Gitu. Bahkan bukan manusianya aja. Iya iya iya, benar benar benar, menggantikan teknologi yang lain ya. Betul. Iya iya. Dan ini ya, Mas Adi, maksudnya dengan kayak nyebutin kayak ChatGPT itu akhirnya kita udah diberikan yang versi terbaik dan akhirnya mengurangi effort kita Iya, yang kita iya. keluarkan sebagai Mm-mm, manusia ya untuk mm-mm. mencari sesuatu ya gitu. Iya. Kalau di Google kita harus ya cari dari beberapa beragam sumber, Mm-mm. kayaknya masih ada journey-nya nih untuk Iya. menemukan apa yang kita butuhkan. Mm-mm, mm. ChatGPT benar sih tadi langsung disuapin ya. Langsung disuapin. Iya iya iya, benar benar. Nah ini kalau misalnya buat, ini transformasi digital yang ya terus-menerus berkembang seperti ini gitu ya, kemudian juga berbagai sektor industri kan pasti butuh ini nih, Mm-mm, mm. Mas Adi. Biasanya tuh kendala yang dialami sama sektor-sektor industri tuh apa sih Mas untuk Untuk sisi beradaptasi dengan teknologi, teknologi-teknologi ini? kendala pertama adalah mindset menurut saya. Mmm, Banyak industri yang harusnya udah punya teknologi baik, tapi orang-orang di belakangnya belum memiliki mindset yang baik secara teknologi ya. mmm, Gitu. mhm Mungkin gue belum butuh, perusahaan saya belum butuh, perusahaan mhm saya masih jalan kok tanpa ada ini, mhm tanpa ada Google perusahaan saya masih jalan. Gitu. Mungkin tanpa ada sistem perusahaan saya masih jalan. Betul, tetapi perusahaan yang lain sudah lari ke mana, perusahaan kamu masih di sini. mmm, Gitu. Jadi pertama adalah yang dibuat adalah mindsetnya dulu. Teknologi ini mau diapain? Gitu. Apakah menjadi sebuah cost basis? Oh, kalau pakai teknologi itu biayanya mahal. mmm, Atau sebagai penunjang, sebagai tools investasi yang dimana akhirnya orang-orangnya akan lebih cepat lagi karena di booster ya, dibantu dengan toolsnya ini adalah teknologi mhm gitu. Jadi pertama adalah mindsetnya gimana dulu dari perusahaan tersebut gitu ya. Culture-nya gimana? Apakah teknologi ini sebagai biaya atau sebagai investment yang nanti akan meleverage sebuah perusahaan itu makin bagus gitu. mmm. Berarti ini ngomongin soal mindset, soal SDM-nya juga ya? Iya dong. Iya 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 iya. SDM-nya sebetulnya yang perlu diperbaiki gitu Betul, untuk bisa teknologinya kan makin maju beradaptasi. terus gitu. Benar Kalau benar. SDM-nya nggak mau maju, Mhm sama aja mhm kan, Mbak? mhm. Itulah pentingnya kenapa kita harus aware sama apapun teknologi yang baru, walaupun Yes, kita mungkin nggak semua orang berada atau berkecimpung di bidang IT ya. betul, At least betul. dia aware dengan apa yang sekarang lagi happening gitu. Ya, Dan adaptif ya, Mas betul. Adi ya. Adaptif. Bukan cuman tahu tapi kalau bisa bisa mengoperasikan juga gitu. Iya, Paham ini fungsinya apa gitu. bukan hanya tahu mengoperasikan. Kalau misalnya kita ngulik lagi, kita jadikan sesuatu itu menjadi benefit. Mmm,
ya kan? Kalau kita cuma tahu kita mau mengoperasikan, ya kita jadi consumer doang. Kenapa Iya. nggak kita jadi punya benefit di situ? Misalnya Mm. TikTok, kan kita bisa jualan, Oh iya iya nggak, Pak? iya 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 iya. Kalau kita cuma sebagai consumer atau penikmat, ya udah kita liatin TikTok aja dari pagi sampai malam, nggak akan selesai-selesai. Tapi pada saat kita jadikan itu sebagai benefit, nah yuk kita jualan misalnya kayak gitu. Itu menjadi value adding yang lain dari sebuah teknologi. Gitu. Iya. Berarti bukan cuma aware, tahu gimana cara mengoperasikannya, Ya. tahu juga cara memanfaatkannya Iya, gitu ya. nah itu combo. Combo. Biar apapun teknologi yang ada seliweran nih Ya. di dunianya magnetizen nih selalu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Maksudnya Yes. jadi bisa beneficial baik untuk personal mungkin buat dirinya Ya. sendiri atau bahkan Ya. mungkin buat company-nya dia. Betul, betul. Betul Bahkan sekali. branding kan sekarang masuk ke TikTok, ke Instagram Ya, dan segala macam. benar-benar. Dulu ketika ada sosmed tuh kita nggak berpikir sampai seluas seperti sekarang ya, Iya, Mas ya. Dia betul. bisa buat orang jualan. Akhirnya sekarang juga ada yang namanya selebgram, ada yang namanya Ya. KOL. Itu kan Iya. suatu Mbak Winda entitas. selebgram ya? Oh bukan. Oh bukan ya? Selebgram itu kan kayak suatu entitas yang akhirnya muncul akibat yaitu kecanggihan teknologi Ya. digabungkan dengan manusia yang memanfaatkan itu Yes. supaya itu akhirnya beneficial jadi added value lah gitu buat Betul, dirinya. betul. Gitu. Itu ya magnetizen dicatat. Mudah-mudahan obrolan aku sama Mas Adi hari ini semuanya bermanfaat untuk magnetizen semua. Gak apa-apa disimak baik-baik, didengar suara kita ya, disaksikan visualnya. Ini banyak banget hal-hal yang bisa dipelajari dari obrolan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih banyak Mas Yes, Adi udah sama-sama, nemenin Mbak aku Winda. ngobrol-ngobrol hari ini khususnya soal Internet of Things. Dan jangan lupa teman-teman semuanya magnetizen, jangan lupa untuk subscribe, follow dan juga ajak teman-teman kamu, kerabat kamu, pacar kamu, rekan kerja kamu, siapapun jangan lupa untuk bisa nonton acara kita dan juga komen di kolom komentar. Jangan lupa dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bersama acara Magnet Talks by Magnet Connecting Your Business World. Saya Winda Dwi Astuti dan juga Mas Adi Irawan. Irawan. Pamit dulu. Thank Bye-bye. you. Bye.